Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan hadirin semua, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul yang insya Allah mulia. Ini salawat dan salam semoga tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, yakni besar Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita akan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya Sajidan Sidik Al-Fatah dari kelas 10-1. Izinkan saya sedikit mengulas tentang apa itu marah. Barangkali dari kalian saudara-saudara sudah tahu apa itu marah, bahkan pernah merasakan apa marah. Marah atau qadab dikatakan sebagai salah satu penyakit dari hati yang digerakkan oleh nafsu. Meskipun demikian, para ahli ilmu berkata bahwa ada marah yang terpuji, ada juga marah yang tercela, dan juga marah yang terlarang. Marah yang terpuji dari dua perkara. Pertama, marah dalam mempertahankan diri dari fitnah dan hinaan dari orang lain. Kedua, marah dalam mempertahankan agama dari serangan musuh. Marah tercela adalah terbentuk perkataan keras pada seorang yang melakukan kesalahan, misalnya dalam pekerjaan. Meskipun tercela, diharapkan dapat menjadi peringatan bagi orang yang melakukan kesalahan agar tidak mengulanginya lagi. Sedangkan marah yang terlarang adalah marah yang lahir dari sifat sombong, hasud, dan dengki, atau karena berebut pengaruh dari kedudukan. Hadirin rahimakumullah, bukanlah ketika marah kita seolah-olah dikuasai oleh kebencian. Maka marah tak jarang kita dapat berpikir jernih. Lalu apa saja bahaya dari salah satu marah ini? Beberapa bahaya dari sifat godab adalah: yang pertama dari bahaya godab adalah merusak keimanan. Rasulullah bersabda, marah itu merusak iman seperti pahitnya jadam merusak madu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, marah adalah mengundang murka Allah di dunia dan di akhirat. Murka Allah di dunia dan laknat Allah di akhirat. Karena seorang pemarah akan mudah terjerumus ke dalam rangkaian dosa-dosa yang diakibatkan oleh hati, akal, pikiran, dan emosi yang terkendali. Yang ketiga adalah menyundut api kebencian, hasud, dendam, dan permusuhan, sekaligus memutus tali persaudaraan. Akibat kawan bertambah susut, yang benci bertambah banyak, dan musuh yang bertambah gembira memperolok-olokkan orang yang didengki, bertambah suka mempermainkan, dan kawan-kawan yang jadi senang mencomohkan. Yang keempat adalah bahwa dapat dipungkiri mereka yang sedang marah mukanya menjadi kusut dan tidak enak dipandang. Perkataan yang menjadi kotor yang tidak enak didengar, apalagi sikap yang kasar, tentunya tidak dapat menyenangkan hati ke orang lain. Yang kelima adalah mudah terserang penyakit. Di antara penyakit yang sering dianggapi orang-orang yang marah adalah darah tinggi, stroke, dan jantung. Sedangkan secara batiniah, marah ini dapat mungkin menjadi seorang keras hati dan sombong. Hadirin
Rahimakumullah, tentunya bukan hal yang mudah untuk mengendalikan amarah, karena kita lebih cenderung untuk ingin meluapkan semua kekesalan kita yang ada di dalam hati kita dengan marah. Maka dari itu sangat wajar jika mereka yang berjiwa kuat adalah mereka yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Mereka yang mampu meredamkan kebakaran emosi, menguasai sehingga tidak hilang dikendalikan. Nampaknya perlu proses dan waktu. Dapat mengendalikan amarah sehingga perbaikan diri setiap waktu adalah hal yang sangat diperlukan. Saudaraku, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Sungguh yang menyampaikan tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Akhir kata, semoga bermanfaat dan mohon maaf terhadap setiap kesalahan dan kekurangan ketika penceramaan ini berlangsung. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.